Selagi nangis itu tidak dibuat-buat, tetapi terjadi dengan sendirinya, maka sholatnya tetap sah. Kecuali kalau dibuat-buat, jelas batalnya, jelas rusak sholatnya. Ya, jadi kalau dibuat-buat rusak, batal. Ya. Tapi kalau dia terjadinya tidak dibuat-buat, terjadi dengan sendirinya, maka sholatnya tetap sah. Ya, karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendaknya Tuhan. Ya, siapa yang bisa melarang Tuhan? Ya. Nah kemudian ya yang namanya merasakan, ya, atau mungkin musyahadah, apa itu yang dikatakan ma'rifat, mengenal, ya. Jadi kita mengenal Tuhan, ya, yang mengenal Tuhan itu adalah ruhani kita, itu yang mengenal Tuhan. Ya, kalau jasad kita ini tidaklah sampai meninggal dunia, dia enggak akan mungkin tahu dengan Tuhan, karena ini alam. Ya, yang bisa mengenal Tuhan itu adalah ruhan, yang bisa mengenal Allah. Berarti ini sangat rahasia. Ya, ini sangat rahasia. Ya, ada orang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa belajar ilmu ketauhidan. Ini yang dikatakan ilmu daruri itu tadi. Ya, ada di ilmu tauhid, tapi rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia, ya, dia ma'rifat Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetapi biasa, ya, ini biasanya orang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diawali daripada ma'rifat kepada ilmu. Tahu dulu dengan ilmunya, baru tahu dengan Tuhannya. Ya, biasanya seperti itu. Tapi ada yang luar biasa, tidak seperti biasanya. Dia tidak mengerti tentang ilmunya, tapi dia ruhaninya tahu dengan Tuhannya. Itu rahmat Tuhan namanya. Ya, itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ini kalau saya umpamakan, ya, dia sudah dapat isinya, tapi kulitnya belum didapat. Jadi cocok kalau Bapak, ya, belajar seperti kita ini namanya mencari kulit. Ya, insya Allah seperti itu. Sebab yang tahu ini Bapak sendiri. Ya, yang tahu itu Bapak sendiri. Ya. Kalau penglihatan mata zahir kita ini banyak palsu, tapi kalau penglihatan batin insya Allah tidak keliru, tidak keliru. Ya, karena penglihatan batin itu lebih terang daripada penglihatan zahir. Ya, jadi jasad kita ini punya mata, ruhani kita punya mata. Ya, tentunya kalau mata zahir, mata jasad kita ini sangat-sangatlah terbatas penglihatannya. Yang bisa dicapainya adalah yang zahir saja. Tapi kalau penglihatan batin, ya, termasuk yang halus-halus itu bisa dilihat. Ya, itu bisa dilihat. Kalau penglihatan batin. Ya, jadi sudah terjawab semua belum, Pak? Pertanyaannya tadi. Sudah. Ya, tentang sholat sudah ya. Ya. Nah, itu tadi sudah. Nah, itulah ya. Itu saya. Ya, sekarang ya, ada yang sudah dapat kulitnya, tapi isinya belum dapat.
Ada yang sudah dapat isinya, kulitnya belum dapat, ya. Jadi contohnya begini, kalau yang sudah dapat isinya, kulitnya belum dapat, ya, dia tidak bisa cerita, tidak bisa memaparkan, karena kulitnya nggak ada. Itu adanya hanya di ruhani. Ya. Tetapi kalau dia ada kulitnya, isinya belum didapat, biasanya dia bisa memaparkan, tetapi ini penuh kedustaan namanya. Ya, seolah-olah dia pernah merasakan, padahal belum dirasakan oleh dia. Ini yang namanya jahil murakab. Ya, bertindih-tindih kejahatan, kejelekan itu pada dirinya sendiri. Dia menjelaskan kepada orang seolah-olah dia itu pernah merasa, karena dia menguasai dalil, karena dia menguasai ilmu. Ya, tapi nggak pernah rasakan. Jadi yang sempurna itu adalah dalilnya dia dikuasai sama dia, ya, kemudian isinya juga sampai kepada isinya. Nah, ini yang sempurna, ya, sehingga dalilnya dia tahu, dipaparkan dia tahu memaparkannya, kemudian isinya memang sudah dinikmati oleh dia, sudah tahu. Ya, nah ini yang namanya i'tiqad yang ma'rifat, keyakinan yang ma'rifat, mufakat kepada hak, mufakat kepada dalil.